Hello Technolovers, ia pernah menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di jajaran militer Indonesia, seorang pemimpin yang tak gentar dalam menghadapi tantangan. Namun, siapa sangka setelah pensiun dari dunia militer, Jenderal Dudung Abdurrahman memilih jalan yang tak diduga banyak orang. Jualan bakso, apa yang melatar belakangi keputusan ini? Bagaimana respon publik? Dan apakah ada makna lebih dalam dari langkah ini? Mari kita kupas dalam kisah inspiratif berikut ini. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, nama yang sudah tak asing lagi di dunia militer Indonesia, lahir pada 19 November 1965 di Bandung. Ia mengabdikan dirinya kepada bangsa ini selama puluhan tahun. Dengan karir yang gemilang, Dudung dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, dan penuh dedikasi. Sejak awal karir militernya, Dudung telah menunjukkan jiwa kepemimpinan yang kuat. Ia meniti karir dari bawah, mulai dari pendidikan di Akademi Militer hingga berbagai tugas operasi yang menantang. Berbagai medan pertempuran dan daerah operasi pernah ia singgahi, dari daerah konflik hingga pusat komando. Sebagai seorang prajurit, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga strategi dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Sikapnya yang tegas namun tetap membumi menjadikannya panutan bagi banyak prajurit muda. Ia dikenal dekat dengan anak buahnya. Sering terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi prajuritnya. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan prajurit semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu pemimpin yang disegani dalam dunia militer. Dari seorang taruna hingga mencapai posisi Kepala Staf Angkatan Darat, perjalanan hidupnya penuh tantangan dan perjuangan. Sejak awal, ia harus menghadapi berbagai ujian, baik secara fisik maupun mental. Pelatihan keras di Akademi Militer membentuknya menjadi sosok yang disiplin dan berkomitmen tinggi terhadap tugasnya. Selama bertahun-tahun, ia dipercaya mengemban berbagai tugas strategis, dari operasi militer hingga pengambilan kebijakan di tingkat tinggi. Banyak keputusan penting yang ia ambil dalam tugasnya, baik dalam menjaga keamanan negara maupun dalam kebijakan internal militer. Ia menjadi sosok yang dikenal karena ketegasannya, namun juga kedekatannya dengan para prajurit di lapangan. Tapi, hidup memang selalu penuh kejutan. Setelah pensiun, Jenderal Dudung memilih jalan yang jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Bukan politik, bukan dunia akademis, melainkan sebuah dunia yang sangat berbeda menyatu dengan masyarakat dalam sebuah usaha yang sederhana, namun memiliki makna mendalam baginya. Dari jenderal ke penjual bakso. Tidak sedikit pensiunan jenderal yang memilih untuk tetap aktif di dunia militer sebagai penasehat, politisi, atau bahkan menduduki jabatan strategis lainnya. Mereka tetap berada dalam lingkaran kekuasaan, memberikan pandangan dan pengalaman mereka kepada generasi penerus. Tapi Jenderal Dudung berbeda, ia memilih untuk membuka usaha kuliner, lebih tepatnya berjualan bakso. Ya, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Keputusan ini bukan hanya unik, tetapi juga menjadi sorotan publik. Mengapa seorang jenderal bintang 4 yang pernah memimpin ribuan prajurit kini memilih berdiri di balik gerobak bakso? Apakah ini sebuah strategis bisnis, panggilan hati, atau bentuk pengabdian baru yang ia jalani dengan penuh ketulusan? Banyak yang bertanya-tanya, apakah tidak ada pilihan lain yang lebih bergengsi? Mengapa tidak membuka restoran mewah atau menjabat di perusahaan besar? Tapi bagi Jenderal Dudung, jawaban dari semua pertanyaan itu sederhana. Ia ingin kembali ke akar, berada di tengah masyarakat, dan menikmati interaksi yang lebih dekat dengan mereka yang dulu ia lindungi dengan seragam militernya. Bagi banyak orang, bakso adalah makanan yang sederhana, dijajakan di pinggir jalan ataupun di warung-warung kecil. Tapi bagi Jenderal Dudung, ini lebih dari sekedar bisnis. Ini adalah bentuk pengabdian yang baru, pengabdian kepada masyarakat dengan cara yang lebih membumi dan dekat dengan rakyat. Mengapa memilih bakso? Tapi mengapa bakso? Kenapa bukan bisnis lain yang lebih prestisius atau eksklusif? Menurut beberapa sumber, Jenderal Dudung memiliki kecintaan tersendiri terhadap kuliner ini sejak lama. Ia sering menikmati bakso bersama keluarga atau rekan-rekannya, bahkan di tengah kesibukannya sebagai prajurit. Sejak masa kecilnya di Bandung, bakso sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Saat masih menjadi taruna, ia sering menyempatkan diri mampir ke warung bakso langganannya setelah latihan keras. Bahkan dalam berbagai perjalanan dinasnya ke berbagai daerah, ia selalu mencari bakso khas setempat sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan kuliner Indonesia.
Tidak hanya itu, bakso Jenderal Dudung, bakso juga memiliki nilai kebersamaan yang tinggi. Ia percaya bahwa semangkuk bakso bisa menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Di meja makan bakso tidak ada perbedaan pangkat, jabatan, atau status sosial, semua sama. Menikmati kehangatan dalam setiap suapan. Mungkin inilah alasan mendalam yang membuatnya memilih usaha ini. Sesuatu yang bukan sekedar bisnis, tetapi juga sarana untuk terus terhubung dengan masyarakat. Selain itu, ada filosofi mendalam dalam semangkuk bakso. Bakso adalah makanan rakyat, merakyat, dan selalu ada di hati masyarakat Indonesia. Setiap suapan bakso mengandung kehangatan, kebersamaan, dan nilai kesederhanaan yang tinggi. Dari tukang beca hingga pejabat, dari anak-anak hingga orang tua, semua menikmati bakso dengan cara yang sama di warung kecil di pinggir jalan atau di restoran. Dengan memilih usaha ini, Jenderal Dudung seolah ingin menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina, selama itu halal dan membawa manfaat bagi banyak orang. Ia ingin membuktikan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak harus selalu dilakukan dari kursi pemerintahan atau institusi besar. Bahkan melalui semangkuk bakso, ia masih bisa berbagi kebahagiaan dan tetap dekat dengan rakyat yang selama ini ia lindungi. Keputusan ini juga menjadi simbol bahwa setelah puluhan tahun berdinas di militer, ia tetap ingin berkontribusi dalam kehidupan sosial dengan cara yang lebih sederhana namun tetap bermakna. Respon publik dan netizen. Keputusan Jenderal Dudung ini sontak mengundang berbagai reaksi dari masyarakat dan netizen. Sebagian besar memberikan apresiasi dan rasa hormat atas langkahnya yang rendah hati. Mantap Jenderal, tetap menginspirasi, tulis seorang netizen. Ini baru contoh pemimpin sejati, tidak gengsi dan tetap membumi, kata lainnya. Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan langkah ini. Ada yang menyebut bahwa Jenderal Dudung seharusnya bisa tetap berkontribusi di bidang strategis, bukan hanya di dunia usaha kuliner. Tapi seperti biasa, sang Jenderal tetap ada prinsipnya, bekerja dengan hati dan untuk rakyat. Dari kisah ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, jabatan dan pangkat hanyalah sementara. Apa yang benar-benar abadi adalah kontribusi dan kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Yang kedua, tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi atau lebih rendah, selama itu halal dan bermanfaat. Semua pekerjaan adalah mulia, bahkan seorang jenderal bintang 4 pun bisa memilih perjualan bakso tanpa rasa gengsi. Dan yang terakhir, hidup selalu punya fase dan perubahan. Kita harus siap menghadapi transisi dengan kepala tegak, semangat, dan hati yang tulus. Seperti kata Jenderal Dudung sendiri, sejatinya hidup ini adalah pengabdian. Entah di medan perang atau di warung kecil, di sudut jalan, selama kita bisa bermanfaat untuk orang lain, itulah yang terpenting. Jadi, apa pendapat kalian tentang keputusan Jenderal Dudung ini? Apakah ini langkah yang inspiratif atau justru ada makna lain yang lebih dalam di tengah isu duit fungsi TNI dan rangkap jabatan jenderal-jenderal di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang mendapatkan inspirasi dari kisah luar biasa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.